Artinya nomor 1. Al-aslu fil asya'i ta'at-taharah. Ya, asal dari segala sesuatu itu suci. Maksudnya setiap benda, ya, setiap benda itu asalnya suci. Ya, kantong kresek, kertas, buku, ya, kemudian botol, semuanya aslinya suci, ya. Aslinya suci. Ya, kecuali kalau dia terkena benda yang najis, baru dia menjadi hal yang najis. Kemudian arti yang nomor 4 ya, Idris Subandari. Toh, perhatikan, adamul baqi fil qalbi tahirun, ya. Darah yang tersisa di hati itu suci, ya. Darah yang sisa di hati itu suci. Baik, kita lanjut ya ke tadribat salis, ngejar waktu juga. Taib, Ustadz mau Putra Ervan membantu Ustadz mengerjakan ini. Silakan dinyalakan speakernya Putra Ervan. Nah, Ustadz. Nomor 1, Ervan. Al-wudu'u yujaddidu an-nasyata wa yuzilu ar-raihatu al-karihatun. Ya, ada yang salah? Al-wudu'u yujaddidun nasyata wa yuzilur raihatal karihata. Ya, ini ada di mana nih? Ada di buku ini. Ya, ada di buku. Nomor 2, Ervan. At-tayamum yanubu anil wudu'i wal gusli inda faqadi. Ini? Faqadi al-ma'i au ajazi ani istimalihi. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Yanubu apa artinya yanubu? Menggantikan. Tayamum itu mengganti wudhu dan mandi besar ketika kehabisan air atau tidak bisa menggunakannya. Nomor 3, Irfan. La yajuzu masun al-mushafi illa bitaharatin. Artikan Irfan, bisa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nggak tahu, Ustaz. Coba dulu lah. Mas itu menyentuh. Maksud menyentuh loh, Ustaz. Ya, tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ya, benar. Tidak boleh menyentuh Al-Quran Illa kecuali sebelum bersuci. Ya, kecuali bersuci terlebih dahulu. Terakhir, Pak, nomor 4. I'tabara al-islamu at-taharata syartaan fi sihhati salati. Artikan, Pak. I'tabara menjadikan. Islam Ya. menjadikan. Oke. Ya, benar. Islam menjadikan toharoh. Ya, toharoh. Benar. Sebagai syarat sholat. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
Tayamum mandi wajib itu gimana, Ustaz? Tayamum mandi wajib, maksudnya gini loh. Ketika kita sedang safar atau kita sedang bepergian atau ternyata di Indonesia ini kemarau panjang, terus kita kehabisan air, nah kemudian kita nggak punya air, kemudian ingin sholat, ya, atau kita sedang kondisi junub, ya, tahu junub kan? Masa nggak tahu? Ketawa lagi. Nah, ya, nah kemudian kita nggak dapat air, maka kita bisa menggantinya dengan tayamum. Nah, repot kalau harus pakai air nanti nyari air nggak ada ya kan, nggak nemu-nemu ya, habis waktu sholat nanti ya. Jadi bisa digantikan dengan tayamum. Baik. Kemudian oke, ma makna toharoh ya. Di situ ada kan jawabannya. Nah, di halaman berapa? Halaman 16. At-toharatu. Oke, tolong bantu siapa ini ya? Oke. Alif Zaid Abror, nyalakan speakernya. Angkat. Nomor 1, mak mana toharoh? At-taharatu hiya an-nadhafah wan nazahatu 'anil aqdari wa syar'an irtafa'u al-hadatsa wa zawalun najas. Silakan baca lewat buku aja ya, lewat buku. Nah, jawaban Abror sendiri. Nomor 1. Iya an-nadhafatu wan nazahatu 'anil aqdar. Oke, terus? Sudah sampai situ aja. Oke, ditambahi wasyar'annya ya, secara istilah irtifa'ul hadathi wa zawalun najasi. Ya. Oh, kita ketinggalan tadrib 4 ya. Sorry. Tadrib 4 kita ketinggalan. Nah, sekarang Ustadz mau ya dah, Alif aja, Alif Zaid Abror ngerjakan tadrib 4. Silakan dibacakan tugasnya. Nomor 1, an-nazahah. Bikin kalimat ya. Iya. Nomor 1, an-nazahatu 'anil aqdari. Sudah? Sudah. Ya, oke. Terus, nomor 2, naqdul wudu. Naqdul wudu'a huwa at-tabulu wa itu. Artinya gimana? Batal wudu itu ialah kencing dan BAB. Oke, lanjut. Faktul ma'i. Faktul ma'i didu wujudul ma'i. Oke, cerdas ya. Lanjut. Al-aqdar. Al-aqdaru yani an-najasah. Baik, lanjut. Tasyri'. Tasyri'ut taharatu. Tasyri'ut taharatu. Oke, harus diperhatikan ya semua santri. Perhatikan ya. Istakmil kulan, ya, jadikan kalimat sempurna di sini bukan berarti itu harus ditaruh di awal kalimat ya. An-nazahah, naqdul wudu, faqdul ma'i, al-aqdaru, tasyri'un, itu bebas kita taruhnya di mana. Boleh di depan, di tengah, di belakang ya, itu terserah ya, bebas. Ya, nggak ada ketentuan harus ditaruh di depan. Oke, sekarang Ustadz mau, tadi siapa tadi ya? Oh, tadi Alif Zaid Abror. Sekarang Ilham Kholik, nomor tadrib 4. Coba bacakan tugas Anda. Yang mana Ustaz? Tadrib 4. Tadribur Rabi'. Punya anak ya Ustaz? Ya. At-taharatu hiya an-nadhafatu wan nazahatu 'anil aqdhari. Baik, la ba'sa. Lanjut.
hadatsu asgharu wa sababuhu naqdu wudhu'i. Oke. Lanjut. At-tayyamu at-tayyamu apa ini? Yanubu an wudu'i wal ghusli 'inda faqadil ma'i. Oke, lanjut. Belum selesai Ustaz. Oh, ya. Faqadil ma'i Alhamdulillah. au ajzi au ajzi anis isti'malihi. Oke. At-taharatu hiya an-nadhafatu wan nazahatu 'anil aqdhari. Diulang ya. Terus terakhir. Tasyri'u islamu wudhu'u bit-taharati. Baik. Terus koreksi dari Ustadz ya. Jadi ketika kalian disuruh untuk membuat kalimat mufidah, jumlah mufidah, itu usahakan kalian kreatif. Ya, kalian kreatif, kalian membuat sendiri ya. Ya. Kata-katanya mengutip dari buku nggak apa-apa, tapi jangan disamakan persis sama buku. Ya, kalian bikin sendiri. Ya, an-nazahatu naqdul wudu'i faqdul ma'i al-aqdaru tasyri'un, semuanya itu kalian bikin secara kreatif. Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke tadribul khamis ya, yang terakhir. Silakan Muhammad Haris Bara, nyalakan speakernya. Nomor 1 Haris. Atau makna toharo at-toharatu ya an-nazafatu wan nazahatu anil aqdar. Oke. Nomor 2. Udkur aksamaha, sebutkan jenis-jenis toharo. At-toharatu minal hadas. Terus wa at-toharatu minan najas. minan Minan najasa. najas. Oke. Najasa. Baik. Silakan nomor 3. Mimma yamna'ul hadatsu. Halo? Bentar, Ustaz. Ayo. Nomor 3, mimma yamna'ul hadatsu. Kemarin sudah dikerjakan kan? Tinggal dibaca ya. Ya. Mimma yamna'ul hadasu
Bilang. Apa Ustaz? Hah? Tulisan anak nggak jelas Ustaz. Lah gimana coba? Ya udahlah. Ya, sambil oke, dilanjutkan sama Ahmad Akbar. Ya, silakan. Ayo, panik. Nomor 3 Kak Ustaz. Iya, lanjut. 5 jawaban langsung lah. Langsung. Hadatsu asgharu wasababuhu naqdu usu'i. Oke, lanjut. Hadatsu asgharu wasababuhu naqdu lusu'i. Oke, kita sekarang pahami pertanyaannya ya. Sama-sama kita pahami pertanyaannya. Nomor 3, mimma yamna'ul hadatsu. Hadas ini menahan dari apa? Ya, maksudnya ketika seseorang berhadas, dia itu tidak boleh ngapain saja. Nah, maka ya jawabannya ada pada halaman berapa itu? Halaman 16. Ya, lihat yang di presentasi Ustadz ini, lihat. Ma yamna'u min sihhati ba'dil ibadat. Ya kan? Al hadatsu huwa ma yamna'u min sihhati ba'dil ibadat. Jadi hadas itu menghalangi seseorang dari beberapa ibadah seperti sholat, kemudian apalagi tawaf, ya, kemudian bagi perempuan yang haid ya membaca Al-Quran. Nah, mereka terhalangi dalam beberapa ibadah. Nah, baik ya, silakan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah? Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini yang kemarin agak membingungkan ya. Nah, ini Ustadz yang kerjakan saja. Bayin, ya, konsentrasi. Bayin nau'at toharoti fima yali. Ya, jelaskan jenis-jenis toharoh berikut ini. Ya, maksudnya tolong saudara sekalian jelaskan ya hal-hal berikut ini itu mensucikannya ya seperti apa ya, atau bentuk sucinya itu seperti apa. Nah, bayin nau'at taharati fima yali. Yang pertama, yang alif, taharatus saub. Ya, taharatu as-saub. Lihat di halaman berapa? 12 berarti. Lihat di halaman 12. Halaman 17. Kok 20? Halaman 17. Ya. Yang ba at-taharatu min najas, bersuci dari najis. Nah, lihat nih, katoharati saubi, ya kan? Saubi di sini ada kata saubi ya, kata kuncinya. Ya. Katoharati saubi wal makani mim dami wal bauli wal ghaiti wa tusamma at-taharatu minha zawalul khobas. Nah, ini lihat. Kalian perhatikan yang Ustadz garis bawahi. Ya, kelihatan? Ya. Nah, ini dia jawaban yang pertama, ya. At-taharatu minha zawalul khobas, zawalal khobas, yaitu dengan hilangnya kotoran, ya. Jadi baju itu dianggap suci kapan? Ketika Hilangnya kotoran. ya, ketika hilangnya kotoran. Baik, kita lanjutkan.
Yang kedua, at-taharatu minal bauli wal ghaid. Ya. At-taharatu minal bauli wal ghaid. Nih, yang Ustaz kotakin. Nah, berarti jawabannya apa, ikhwan? Jawabannya, bagaimana cara bersuci dari kencing dan kotoran? Dengan? Bilma'i. Oh, ini tadi udah dijelaskan tadi. Dengan hilangnya Kotor. ya, dengan hilangnya kotoran tersebut, baik itu pakai air kah atau pakai tisu atau pakai kain atau pakai celana gitu kan. Kalau habis airnya. Nah, yang penting dia zawalul khobath ya, hilang. Nah, kemudian yang terakhir at-taharatu minad damil haid ya, at-taharatu minad damil haid. Nah, maka sama ya, maka semuanya dengan dengan sampai dengan hilangnya kotoran. Taib, ya, mungkin cukup sampai di sini. Nah, sekarang kita nanti kalau ada yang ditanyakan ya silakan ditanyakan langsung ya. Setelah kita selesai pembahasan wihdah tani ya. Taib. Oke, kita sekarang masuk pada bab kedua. Al-asya'u at-tahiratu wal asya'u najasah. Apa artinya al-asya'u at-tahirah wal asya'u najasah? Macam-macam suci. Benda-benda yang suci dan benda-benda yang najis. Ya, ditulis, silakan. Judulnya benda-benda yang suci dan benda-benda yang najis. Al-asya itu segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu yang suci Ustaz. Dan segala sesuatu yang najis. Oke. Ustaz, itu Ya. nulisnya mulai di buku paketnya lah, Ustaz. Iya, nulisnya di buku paket aja. Ditulis keterangannya. Di buku hijau maksudnya. Apa tadi Ustaz artinya, Ustaz? Segala sesuatu yang suci dan segala sesuatu yang najis. Enaknya benda-benda yang suci dan benda-benda yang najis. Oke, sudah. Sekarang kita fokus ke mufradat yang baru ini, ya, mufradat yang baru. Lihat maitun, maitatun, apa artinya? Maitun, maitatun, mayit atau bang? Dan aja. Bang? Bangkai. Bangkai. Bang Gipalo. Bangkai. Tulis. Al-adami artinya al-adami itu al-insan. Apa insan? Manusia. Ya, al-adami itu artinya manusia. Faroko yafruku. Apa artinya faroko yafruku? Enggak tahu. Lihat kamera Ustadz. Ya, faroko itu seperti ini. Apa?
Menggaruk. Menggaruk. Menggaruk, menggosok. Oke, terus fadolatun. Fadolatun. Apa tadi fadolat? Ya, T4H1. Itu ketawa. Ya, zat ekskresi ya, kotoran hewan atau manusia. Fadolat. Tai. Ya, tahi. Kemudian a'yanun. Apa a'yanun? Lihat ini ada nih. A'yanun artinya asyaun. Asya apa artinya asya? Benda. Ya, benda-benda, segala sesuatu. Maka artinya sama. A'yanun artinya sama dengan asyaun. Benda lah, Ustaz. Ya, benda-benda. Sudah? Al-muraku. As-sa'ilu artinya sama. Al-muraku artinya sama dengan as-sa'ilu. Apa artinya? Bertanya. Bukan ya. Di sini sa'il bukan bertanya ya. Kalian tahu sungai? Ya, sungai. Sungai Tahu. itu Mengalir. Airnya sa'il. Berarti apa? Mengalir. Mengalir. Dingin. Al-muraq artinya sama, mengalir juga. Kemudian al-wabaru. Al-wabaru artinya sya'rul jamal. Jamal apa jamal? Unta. Unta. Bagus. Sya'run Rambut. rambut. Berarti al-wabar artinya apa? Bulu unta. Rambut unta. Bukan bulu unta. Rambut unta. Rambut unta. Seperti kuda itu kan ada rambutnya. Nah, artinya rambut unta. Qaihun. Koi. Un. Nanah. Ya, nanah. Nanah, Ustaz. Ya. Apa tadi Ustaz? Nanah. Nanah. Tahu nanah nggak? Nah. Kalau- Ustaz. Ya, kalau kita Habis terluka. luka, habis luka. Kemudian tahaffadha yatahaffadhu. Ya, tahaffadha yatahaffadhu itu artinya seperti ini ya. Misalkan Apa? kalau kita di tempat umum kemudian ada orang bersin-bersin gitu kan. Haji Tutup kemudian mulut. bukan apa? Corona. Bukan corona. Apa artinya? Menghindar. Ya, menjauh. Menghindar, Menghindar. menjauh. Menghindar, menjauh. Kemudian adalku. Adalku artinya Pijat. ya memijat. Bisa juga ini. Faroka yafroku ini sama juga dengan adalku. Apa tadi artinya menggosok atau Menggosok. menggaruk. Kemudian al-jazaru. Al-jazar artinya, ini susah ini. Al-jazar tulis saja artinya pedagang daging. Penjual daging. Adalku tadi itu apa? Ustaz? Memijak, Ustaz. Memijat. Oh, memijat. Ya, memijat. Atau menggaruk juga enggak apa-apa. Menggosok. Al-jazar artinya pedagang daging. Dauratul miyah, apa dauratul miyah? Dauratul miyah,
Oh, Kajian ilmiah. bukan. Dauratul miyah itu artinya WC. Daurah itu, Mirhat Bang Ustaz. mirhat itu jamban. Tahu kan jamban? Bedanya WC sama jamban apa? Di tengah sungai. Ya, Be. Jamban di sungai yang modern. Bukan, mirhat itu yang buat jongkok itu loh. Yang buat jongkok, apa sih namanya? Ya jamban itu loh, yang buat jongkok. WC lebih modern. kloset. Ya, Jamban kloset. kok kunyung. Mirhat itu artinya kloset. Ya. Bukan jamban Betul. versi orang Banjar Betul. ya. Itu terlalu besar itu. Baitul Khola. Hah? Jamban umum. Baitul Khola. Baitul Khala sama WC juga. Hamam, kamar mandi. Bedanya, tahu kan bedanya WC sama kamar mandi? Tahu. Tapi sama aja itu sih. Ya, Beda kalau nama. Indonesia sama aja sih. Cuman di negara Eropa sama di Timur Tengah mungkin dibedakan. Sa'uba yas'ubu. Sa'ab jiddan, Ustaz. Apa artinya? Susah. Susah. Sa'uba yas'ubu, susah. Maniyun. Wah, ini paham aja nih. Apa itu, Ustaz? Hah? Ya dah, kalau nggak tahu berarti ya Depan. belum balik. Mani. Al-yasiru. Mudah. Al-yasir Apa lawan itu? dari kata so'ab. Mudah. Mudah. Al-mubahu. Mubah. 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 Apa mubah? Haram. Boleh. Boleh. La ba'sa. At-tahuru. Ya, ini udah tahu ini. Apa tahur? Suci. Apa tadi, Ustaz? Suci. Oh, iyalah. Kemudian al-hillu. Al-halalu. Apa? Hillu apa artinya? Halal. Hal. Halal. Halal. Ini artinya sama dengan ya. Ini sama dengan. Nah. Al-hillu sama dengan halal. Oke, lanjutnya istahabba yastahibbu. Menyukai. Ya, menyukai. Bisa. Atau ini sudah ini halal, ini mubah, ini istahabba yastahibbu apa artinya berarti? Sunduk. Sunnah. Apa Ustaz? Sunnah. Ini hal yang sunnah. Disunahkan. Hal yang sunnah. Dianjurkan. Lawan kata makruh. Kemudian yang terakhir haram. Apa haram? Haram. Dilarang. Anak haram. Apa? Anak kampang. Haram artinya tidak boleh. Tidak boleh. Oke, sekarang kita akan nanti ada yang sudah mau ada yang ditanyakan lagi nih. Apa Nah. Ustaz istahab yastahibbu tadi apa Ustaz? Artinya Menyukai atau sunnah. dianjurkan Sunnah. atau disunahkan. Ada lagi? Dauratul miyah. Dauratul miyah kamar WC. Mustolaha itu lewat kata, Ustaz. Ini mustalahah ini maksudnya ini nggak usah dianggap ya ini terus ini udah kita tinggalkan dulu. Artinya itu penjelasannya ada di kitab gitu loh. Ya, penjelasannya ada di kitab. Ada lagi? Niyah apa artinya Ustaz? Niyah tuh jamak dari maun. Air. Tapi kalau digabung dauratul miyah ya artinya itu perkumpulan air. Nah, perkumpulan air itu apa ya? WC. Nah,
air besar, air kecil, ya. Air mengalir, buang semua di WC. Cukup? Wah, habis waktu kita nih. Kita 20 menit lagi nih, takutnya nggak cukup nih. Langsung ya. Oke, Ustadz bacakan. Silakan kalian di mute terlebih dahulu. Baik. Sekarang kita akan bacakan secara cepat ya. Nanti kalian tanyakan ya kalau ada yang belum paham. Kalau ada yang belum paham silahkan kalian garis bawahi. Nanti ditanyakan ya. Oke, yang alif pertama al-asya'u at-tahirah. Segala sesuatu yang suci, ya, benda-benda yang suci. Al-aslu fil asya'i at-taharatu. Ya. Asal segala sesuatu adalah suci. Asal segala sesuatu benda itu suci, yaitu apa, mau daun kayak batu, tanah, kemudian meja, kayu, besi, pada asalnya suci. Wa nadhkuru minha mayali, dan akan kami sebutkan beberapa. Ya, ingat segala sesuatu itu apa? Suci. Ya. Kapan sesuatu itu najis? Ketika ada dalil yang menjelaskan, maka itu menjadi hal yang najis. Silahkan ditulis. Ya, segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah najis. Ya, baru dia bisa dihukumi najis. Contoh kotoran manusia. Ya, kenapa dia najis? Karena dalil menjelaskan itu najis. Daging babi, ya, loh, daging sapi kok nggak najis, daging babi kok najis. Nah, daging babi najis karena dia itu, ya, ada dalil menjelaskan daging babi itu najis seperti itu. Apalagi kencing, kotoran manusia, darah dan lain sebagainya itu dihukumi najis. Kenapa? Karena ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Nah, kemudian yang pertama kita baca sambil diharokati ya di buku kalian. Al-insanu hayyan au mayyitan, al-hayawanul mubahu akluhu, wa mayyitatu ma la tamalahu sa'ilun, wa mayyitatul bahri. Ya, berikut ini adalah beberapa hal yang suci. Manusia itu suci ya, manusia itu suci. Muhammad Abid Rosyada, Ahmad Akbar, terus siapa? Ilham Khalid, itu manusia-manusia semuanya suci. Ya, nggak ada manusia yang najis. Meskipun orang kafir, ya, meskipun dia orang kafir, orang musyrik, ya, dia tetap suci. Ya, dia tetap dihukumi suci. Yang najis itu keyakinannya, bukan badannya. Kalau kulitnya, kepalanya, tangannya, orang kafir itu suci. Hayyan au mayyitan, baik dia itu hidup atau sudah mati, dia tetap suci. Nah, kemudian al-hayawanu al-mubahu akluhu. Hal-hal suci selanjutnya adalah hewan-hewan yang boleh dimakan. Apa misalkan? Ayam, kambing, sapi, kemudian apa lagi, kuda, ikan. Nah, yang halal dimakan, maka itu semuanya suci, termasuk dob kemarin ya, yang sudah saya tampilkan gambarnya, itu suci juga. Maka itu adalah hewan yang suci. Wa mayyitatun ma la tamalahu, dan bangkai-bangkai
hewan yang tidak memiliki darah. Ya, bangkai-bangkai hewan yang tidak memiliki darah. Contohnya apa? Belalang. Ya, kemudian serangga-serangga yang lain ya. Nah, itu tidak memiliki darah yang mengalir. Apalagi contohnya siput ya. Ya, dia tidak memiliki darah mengalir, maka dia hukumnya suci, bersih. Nah, kemudian wa mayyitatul bahri. Wa mayyitatul bahri ya. Mayyitatul bahri, bangkai hewan laut. Semacam apa misalkan? Hiu, paus, lumba-lumba ya, dugong, kalau tahu dugong kan? Gurita ya, itu semuanya bangkainya suci, halal, boleh dimakan, enggak apa-apa. Ya, dalilnya apa, Ustaz? Lihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rawahu Abu Dawud. Ya, Rasulullah menjelaskan tentang laut, dia itu suci airnya, ya, suci airnya, halal bangkainya, ya. Bangkai apa saja yang ada di laut halal. Kecuali bangkai manusia ya, ya maksudnya bangkai hewan yang asli dari laut, dia mati di laut, kemudian dia halal. Hiu, ikan pari, ikan lumba-lumba. Beda kalau ada misalkan anjing kecemplung ke laut, ya, dia terjun ke laut, kemudian dia mati nggak bisa berenang. Nah, maka dia tetap dihukumi bukan hewan laut, dia anjing, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Agra Pratama Ardana. Ustaz, tapi hiu punya taring. Nah, apapun ya hewan yang punya taring, kalau dia di laut, dia tinggal di laut, maka dia halal. Ya, hiu kayak, terus apa misalkan, barakuda, tahu kan barakuda? Nah itu, semuanya kalau dia di laut maka dia halal. Ikan buntal, nah, termasuk ikan buntal. Putri Duyung, ulama ada ikhtilaf di sini ya. Tapi pertama kalian harus yakin, ini ada yang komentar nih, Putri Duyung mitos kata siapa? Putri Duyung itu asli ada. Itu disebutkan ya di kitab-kitab ulama terdahulu. Namanya itu Adamiyul Bahri, manusia laut. Ya, manusia laut. Karena pada asalnya setiap hewan yang ada di darat pasti ada di bumi. Contoh kuda. Di bumi ada kuda kan. Maka di laut ada apa? Kuda laut. Ya kan? Ada kuda laut. Ya, kemudian apa lagi? Misalkan sapi. Di laut kan ada sapi laut ya, yang biasa di sungai-sungai Brazil itu yang gemuk-gemuk itu. Nah, maka ada juga manusia darat, maka ada manusia laut, ya, ada manusia laut, ya, disebut dengan Adamiyul Bahri. Bahkan sebagian ulama menjelaskan dahulu nelayan itu sering menangkap makhluk ini, ya, dia bertubuh seperti manusia, tapi badannya setengah manusia, setengah ikan. Nah, ulama menjelaskan memakan hewan seperti ini, ya, Putri Duyung itu maka hukumnya halal. Hukumnya halal. Sahih, ikhwan. Silakan baca buku ulama ya. Makanya belajar ya. Silakan buka buku ya, bab Adamiyul Bahri. Hewan-hewan manusia laut. Maka itu halal dimakan karena dia bukan kategori manusia, dia masuk ke kategori binatang. Nah, kemudian jangan ketawa ya. Nah, kemudian katanya itu mirip perempuan Ustaz. Maka kalau diperkosa bagaimana? Maka ulama memberikan penjelasan kalau hewan-hewan Putri Duyung itu disetubui, ya, digauli, maka
pelakunya dihukum. Ya, pelakunya dihukum. Ya, pelakunya dihukum karena dia sama dengan menyetubuhi binatang, maka pelakunya diberikan hukuman. Ya, tidak boleh. Nah, tapi sekarang sudah mungkin ya sudah langka ya, kecuali kalau Abid Rosyada mau penelitian gitu kan, pergi ke laut 7 samudra didatangi semua cari putri duyung. Ya sia-sia Evan ya, banyak waktu yang terbuang. Ini kan kalian belajar. Oke, lanjutlah, ngapain ke sana tadi ya. Oke, ketawa terus kalian ya, santai-santai. Oke. Yang kedua, al-miyahu wal jamadatu wan nabatat. Hal-hal yang suci berikutnya adalah al-miyah. Miyah itu apa tadi? Jamak dari air. Wal jamadatun. Benda-benda, wal jamadatu. Dan benda-benda apa saja? Benda-benda mati. Ya, al-jamadat itu artinya benda-benda mati. Ya, peralatan belajar, peralatan olahraga, peralatan masak, ya, peralatan bersepeda, ya, semuanya suci. Nah, kemudian wan nabatat, ya, wan nabatat, tumbuhan-tumbuhan. Diberikan terjemahan ya di bawahnya di sini, ya, tumbuhan-tumbuhan. An-nabatat artinya tumbuhan-tumbuhan, semuanya suci. Ya, semuanya suci. Oke. Selanjutnya yang ketiga, adamul baqi fil jismi ba'da dzabhi. Ya. Adamul baqi fil jismi ba'da dzabhi. Darah yang tersisa pada badan setelah disembelih. Ya, adzabhi artinya disembelih. Adzabhi artinya disembelih. Ya, kalau kita menyembelih hewan kurban misalkan sapi, kemudian masih ada darah yang tersisa, baik itu di dagingnya, hatinya, paru-paru, jeroan, maka semuanya itu suci. Ya. Yang haram itu yang mengalir ketika dia disembelih, ya, di leher, kemudian darahnya mengalir, maka itu yang haram. Nah, kemudian yang keempat, maniyul adamiyyi. Nah, ini maninya manusia itu suci. Kenapa, ikhwan? Mani kan keluarnya dari barang bawah, ya. Itu kan masa kencing najis kok mani suci, kan keluarnya satu jalan tol. Nah, maka penjelasannya ya ikhwan, sesuatu yang berasal dari najis maka semuanya sampai besar dia najis. Nah, sedangkan kita semua ini terbuat dari air mani, ya. Nah, kalau asalnya najis, maka sampai kapanpun dia najis. Ya, kalau kita anggap mani itu najis, berarti kita ini sampai sekarang benda najis, kawan. Waduh, repot. Ya, maka mani itu suci. Nah, kalau nggak salah itu keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Ya, mani manusia itu suci. Nah, Sat, buktinya apa, Sat? Oke, kalau kalian minta bukti, dalilnya ada. Lihat itu dibaca. Li hadisi Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afraqul almaniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wa aksiluhu idza kana rutba. Dahulu aku afruku, apa tadi afruku? Ya, menggosok, menggaruk. Ya, menggaruk mani pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mani tersebut kering, ya. Ketika mani kering, ya, dia mengeras gitu kan. Maka Aisyah untuk menghilangkannya dikerik, ya, atau digosok, digaruk.
Wa aksiluhu idza kana ratba. Tapi kalau maninya masih basah, maka Aisyah radhiyallahu anha dicuci, ya, mencuci. Nah, ini masalah ilmu ikhwan, kita tidak boleh malu-malu. Ya, tidak boleh malu-malu. Ya, hadis sahih riwayat rawahu Daruqutni wa Abu Awanah wal Bazzaz. Oh, ini wal Bazzar ya sebenarnya. Ya, kemudian yang kelima, hal yang suci yang kelima, perhatikan, fadolatun ma yubahu akluhu. Ya, fadolatun ma yubahu akluhu. Kotoran hewan-hewan yang boleh dimakan. Apa tadi? Sapi, kemudian kelereng kambing, kemudian ya kotoran kuda, semuanya itu halal. Bukan halal. Sorry. Suci, ya, bersih. Kalau halal dimakan nanti. Ya, suci, ya. Bersih. Berarti kalau kita sholat sambil nginjak kotoran sapi boleh, Ustaz? Ya bukan seperti itu. Ya. Maksudnya ketika kita tersentuh benda-benda tersebut, maka membersihkannya cukup dengan dibilas dengan air. Ya, masa kita sholat sambil nginjek kotoran sapi itu kan ya keterlaluan. Ya, maka dibersihkan, ya, kemudian baru sholat. Nah, meskipun kalau itu menempel di baju sedangkan kita tidak tahu, maka itu tidak mengapa. Oke, sedikit lagi ya, kita selesaikan. Siapkan pertanyaannya ya. Jangan lupa. Ya, itu tadi hal-hal yang suci ya. Pertama tadi apa? Manusia, kemudian hewan-hewan yang boleh dimakan, kemudian bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, dan bangkai hewan lautan, ya, maka itu halal dan suci. Kemudian yang kedua, air, benda-benda mati dan tanaman, itu juga suci. Kemudian darah sisa, kemudian mani manusia, kemudian zat ekskresi dari hewan yang boleh dimakan, maka itu semua suci. Simpulannya ikhwan, ya, kembali ke awal tadi, asal segala sesuatu itu suci sehingga ada dalil yang menyebutkan bahwasanya itu adalah najis. Nah, itu. Ya, tulis ya. Asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menjelaskan itu adalah najis. Kemudian kita jelaskan hal-hal yang bersifat najis. Hal-hal yang bersifat najis. Lihat, al-a'yanu an-najasatu wa minha. Ya. Benda-benda najis, ya, sesuatu yang najis, diantaranya al-hayawanatu al-mayyitah. Ya. Bangkai hewan-hewan. Ya, maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya bangkai hewan-hewan yang mati tidak disembelih. Ya, contoh kambing mati karena apa misalkan? Penyakit kembung misalkan. Kemudian sapi mati karena ulat hati. Kemudian apa lagi? Kuda mati karena penyakit, ya, maka itu tidak boleh dimakan. Itu adalah najis. Dia mati tidak disembelih. Kecuali ya sebelum sesaat mati kita sempat menyembelihnya. Ya, kita sempat menyembelih. Udah lihat sekarat gitu kan, kejang-kejang, kita langsung bawa gorok, kemudian kita potong lehernya, maka itu dan kita sempat menyembelih, maka itu boleh dimakan. Ya. Kemudian wadamul muraq. Muraq tadi apa artinya muraq? Mengalir. Ya, mengalir. Dan darah yang mengalir. Di sebagian tempat ikhwan, darah yang mengalir itu ketika menyembelih kambing atau sapi, itu darahnya ditampung, ya, ditampung di mangkok atau di baskom, kemudian dibekukan, dimasukkan ke freezer, ya, dibekukan, dimasukkan ke freezer, kemudian kalau sudah beku dia mengeras, kemudian dia digoreng. Kalau bahasa Jawanya dideh, nggak tahu di Banjar bahasanya apa. Ya, digoreng.
Nah, itu rasanya nanti mirip dengan hati. Nah, itu haram, nggak boleh. Ya, darah mengalir, tidak boleh dimakan. Nah, kemudian walahmul khinzir, ya, daging babi. Khinzirun artinya babi. Laham artinya daging. Ya. Nah, walahmul khinzir, ya. Daging babi itu najis. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah yang mengalir, walahmul khinzir, dan daging babi. Itu adalah hal yang najis. Nah, kemudian yang kedua ini salah ketik ya, seharusnya 2 ya, bukan 3 ya. Ya. Yang kedua, fadolatul insan, ya. Zat ekskresi manusia. Ya, hasil metabolisme tubuh manusia. Apa? Al-baulu wal ghaitu, kencing dan ghaid, kotorannya. Nah, ini maka menjadi hal yang najis. Nah, kemudian al-fadolatu kulli ma hayawanin muharramin akluhu. Ya. Zat ekskresi, zat sisa, ya. Setiap hewan yang muharram. Muharram itu artinya diharamkan. Ya. Diharamkan akluhu, untuk dimakan. Ya. Jadi kotoran hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, maka itu haram. Kok haram? Maka itu najis. Semisal apa coba? Kucing, ya, kucing ya, tai kucing itu kalau kalian ngicak itu najis, ya. Kemudian apa misalkan anjing, ya, termasuk babi tadi, ya, itu semuanya najis. Ya, tidak boleh, ya, disentuh. Masa disentuh? Nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, ma yuqta'u minal hawayani fi hayatihi najisun wa haramun akluhu illa sufu. Nah, perhatikan ini nomor 3, ma yuqta'u, apa-apa yang dipotong, ya, apa-apa yang dipotong dari hewan-hewan, ya, yang masih hidup. Misalkan contoh kambing, hidup-hidup, kambing masih hidup baik-baik ya, makan gitu. Kemudian kita datang bawa golok, kemudian kita potong kakinya langsung. Kita tebas kakinya. Ya. Nanggung ya. Cuman mau makan siang masa harus sembelih semuanya. Udah potong kakinya aja dulu. Potong kaki, ya. Kemudian kakinya dimasak, oseng-oseng. Maka itu haram, nggak boleh, ya. Sapi misalkan, ya, sapi, ya, mau bikin sop buntut, kita tarik buntutnya, kita potong, ya, maka itu haram, nggak boleh, ya. Halalnya harus sembelih terlebih dahulu, ya. Tapi kalau kita datang langsung asal babit, asal potong ekornya, maka itu haram. Nah, kemudian yang ketiga, selanjutnya ya, illasuf, kecuali bulu, ya, kecuali bulu, maka bulu tidak apa-apa, ya. Bulu domba, kemudian bulu biri-biri, bulu ayam, ya, itu tidak apa-apa, itu najis. Maaf, itu suci. Ya, bulu ayam, bulu kambing, yaitu itu suci. Wasya'ru, rambut juga sama. Wal wabaru fa innahu tahur. Jadi wabar apa wabar? Wabar adalah wa ma yughatti ijma'i bila wa huwa mithlu sufi lidhani wasya'ri lil ma'zi, ya. Wabar itu bulu-bulu yang menutupi, ya, tubuh onta, ya, yang menutupi tubuh onta. Kalau kalian lihat onta ada bulu-bulunya, ya, maka itu
suci, nggak apa-apa ya. Kalau terjatuh atau diambil itu nggak masalah. Taib. Kita lanjutkan sampai kita selesaikan dulu, baru kita buka sesi tanya jawab. Nah, kemudian al-ma'fu anhu minat jasa. Al-ma'fu, perhatikan di sini kalian garis bawahi, kalian beri keterangan. Al-ma'fu artinya yang ditoleransi, yang dimaafkan, ya, yang dimaafkan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya benda-benda berikut ini itu khilaf. Ya, ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak najis, ya. Tapi karena ini susah sekali untuk dihindari, maka dimaafkan, tidak masalah. Nah, kita coba. Yu'fa an qalilid dami wal qayh, ya. Dimaafkan darah dan nanah yang sedikit, ya. Pada asalnya nanah dan darah itu najis, kan? Sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian kalau cuma sedikit gimana, Ustaz? Ya, misalkan kita digigit nyamuk gitu kan, digigit nyamuk, ada darah yang netes gitu kan. Nah, maka itu nggak apa-apa, ya, itu dimaafkan. Kama yu'fa an athari ma yabqa fin na'li ba'da talqih. Ya. Seperti sisa-sisa seperti sisa-sisa pada sandal, ya. Misalkan kalian nginjak tai kucing ya, pakai sandal. Ya, enak-enak jalan di lapangan atau apa, ternyata lengket-lengket, ternyata kalian injak kotoran kucing. Nah, kemudian jijik kan pasti. Kemudian kalian gosok-gosokkan ke tanah, digosok-gosokkan ke tanah, pasti ada yang sisa, meskipun sedikit ya. Cium aja kalau nggak percaya. Ya, pasti ada sisa ya, meskipun sedikit. Nah, maka itu dimaafkan. Maka itu nggak masalah. Ya. Wa yara ba'du ahlil ilmi annahu yu'fa anil yasiri min jami'in najasat. Dan sebagian ahli ilmu itu berpendapat bahwasanya hal-hal najis yang sedikit, ya sedikit, misalkan cebok, ya kalian habis BAB kemudian cebok tapi kurang bersih, ya sedikit masih tersisa, maka itu dimaafkan. Kemudian misalnya kencing, tapi masih ada sisanya sedikit juga, ya maka itu dimaafkan, nggak masalah. Wa khassatan al-murdi'atu fi ma yusibuha min fadolati tifliha idza tahaffadat minhu. Wa khassah, dan secara khusus al-murdi'ah, ibu yang menyusui. Murdi'ah itu artinya ibu yang menyusui. Fi ma yusibuha min fadolatin tifliha idza tahaffadat minhu. Ya. Maksudnya apa? Gimana jelaskannya? Jadi ibu yang menyusui itu dimaafkan dari kotoran-kotoran bayi yang dia susui itu, ya dia kan menyusui bayi. Gimana jelaskannya? Susah. Misalkan bayi kecil ya, umur 1 bulan 2 bulan, jadi dia perlu air susu, masih perlu air susu ibunya kan. Nah bayi ini dia kan nggak bisa, mau pengen berak, mau buang air besar kan nggak mungkin bilang. Emang Nabi Isa bisa langsung ngomong? Kan enggak. Ya. Jadi dia mungkin ngompol sembarangan, ya buang sembarangan, ya cuma isyaratnya cuma nangis saja. Nah, maka kalau ibu-ibu yang sedang menyusui terkena sebagian najis dari bayinya ini, maka itu tidak mengapa. Asal syaratnya apa tadi? Sedikit aja, enggak banyak-banyak. Kalau utuh itu ya kena baju, maka itu enggak boleh ya. Itu tetap hukumnya najis. Tapi kalau sedikit itu enggak masalah. Nah, idza tahaffadat minhu. Tahaffadat artinya apa tadi? Menjauhi. Apabila dia sudah berusaha, yaitu si ibu tadi, dia sudah berusaha ya, dia sudah berusaha supaya tidak terkena najis dari bayinya, maka itu tidak mengapa. Wastahabbal ulama ulaha an tu'idda thawban khasan lis-shalah. Dan ulama menganjurkan ya sebaiknya ibu-ibu yang menyusui bayi itu memiliki baju yang khusus
yang digunakan untuk sholat. Ya, sekarang bisa pakai mukena. Wakadzalika man huwa fi mithli halatiha mimman yas'ubu alaihi ayatahaffadha minan najasati kajazari walladhi yunadzifu tawratil miyah. Ya, secara singkat sebagaimana hal orang-orang yang lain yang mereka itu ya sangat rentan sekali terkena najis, ya. Misalnya apa? Misalnya tukang bersihkan WC dan kamar mandi. Ya, kemudian tukang daging, ya, tukang daging. Ya, al-jazar itu tukang daging. Nah, orang-orang yang rentang terkena najis, ya, maka dia nggak masalah, ya. Dimaafkan dari dia kalau dia terkena najis yang sedikit. Ya, tidak mengapa. Nah, kalau itu disyaratkan maka itu berat, ya. Kalau harus suci dari apa yang biasa mereka kerjakan, misalkan tukang jual daging sapi, kemudian dia harus bersih dari darah seutuhnya, maka itu susah, ya. Kadang masih ada nempel di kuku kan, nempel di kuku atau mungkin ada di bajunya sedikit tersisa. Maka kalau sedikit saja, sedikit maka itu dimaafkan, ya, tidak mengapa. Tayyib, sudah habis ya materinya, tinggal tadribat nanti kalian kerjakan. Nah, sebelum itu silakan kalian beri keterangan dulu perintahnya ya. Kalian berikan keterangan perintahnya. Tadribul awal, tulis tadribul awal, itu sama perintahnya. Perintahnya kalian diminta untuk meletakkan apa ini? Muradif sekarang. Muradif itu apa? Persamaan. Ya. Persamaan atau sinonim. Ya, kalian diminta untuk meletakkan sinonim. Di ini al-wabar, ad-damul murok, al-yasir, al-adami, ya. Kalau tadi disuruh minta apa namanya antonim, sekarang sinonimnya. Tulis dulu. Kemudian at-tadribus tsani, ya, ini sama imla al-faraghati bil kalimati al-munasibati. Ya. Isi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai. Ya, ini sudah ada kalimatnya di sini. Tinggal kalian sesuaikan sama yang di titik-titik ini. Nah. Kemudian yang ketiga, at-tadribus tsalis akmil kama fin namud. Ya, sempurnakan sebagaimana contoh. An-namud artinya contoh. Ini contohnya. Al-jazaru a'adda thawban khason lis-sholati. Ya, al-jazaru a'adda thawban khason lis-sholati. Ya. Nah, lihat ini kalimatnya. Sekarang al-murdi, armudiat, amilun nadhafati, amilatun nadhafat, amilan nadhafati, ummalun nadhafati. Nah, kalian tinggal tambah ini aja. Nah, iya, kalian tinggal tambahi ini a'adda thawban khasan. Misalkan al-murdi tambahkan ini, al-murdiat tambahkan ini, amilun an-nadhafa tambahkan ini, amilan nadhafati tambahkan a'adda thawban. Nah, tapi ingat kalian harus sesuaikan dengan fa'ilnya. Ya, di sini a'adda, ya, a'adda. Kenapa? Karena al-jazar. Sekarang kalau ibu-ibu menyusui al-murdi, maka bukan a'adda tapi a'addat. A'addat ditambahi ta'nis sakinah, ya. A'addat. Nah, kemudian ini amilu, ini al-murdiat. Kalau perempuan banyak sebagaimana Ustaz? Nah, maka bagaimana ya di fi'il madinya? Ini yang diperhatikan di sini ya. Yang diperhatikan di fi'il madinya. Nah, jangan sampai keliru. Oke. Kemudian amila. Ya, ini ada amila. Di sini berarti tadinya ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Ya, ada 2 orang.
Kemudian ummal. Ummal itu artinya lebih. Jamak dari amil itu ummal. Ya ini ada 3 orang lebih lah. 3 orang lebih. Nah, maka seperti apa bentuknya? Nah, ini dia. Ya, istadim kullan minal kalimatil atiyati fil jumlatil mufidah. Kalian sudah paham insyaallah ya. Faraka alqaihu al yas'ubu. Ya, letakkan pada jumlah mufidah. Ya, ini kalian bikin jumlah mufidah. Nah, kemudian at-tadribul khamis yang terakhir ya. Belum yang terakhir ya. Bayin hukma ma ya'ti. Jelaskan hukum hal-hal berikut ini. Ya, adamul baqi fil lahmi ba'da, maksudnya ini najis atau tidak. Nah, najis atau suci. Ya, ini tahirah atau najasah. Kalian tambahin, adamul baqi fil lahmi ba'da dabah, darah sisa setelah disembelih maka itu suci Ustaz. Berarti tambahi ya at-tahir ya. At-tahirah. Nah, nanti kalian kerjakan sendiri seterusnya. Ya, kemudian darah yang mengalir apa? Ya, darah yang mengalir. Oh, berarti najis Ustaz. Nah, tambahin keterangannya ya. Aduh, susahnya gambar pakai ini. Nah, aduh jelek banget. Nah, jadi karena pakai virtual PDF ya, jadi susah. Sebenarnya tulisan bagus. Wes. Nah, an-najasah. Nah, nanti kalian lanjutkan sisanya. Nah, kemudian yang ajib anil as'ilatit taliyah ya. Jelaskan soal-soal, bukan jelaskan, jawablah ya soal-soal berikut. Ini gampang nih. Udkur salasatan minal a'yani tahara. Sebutkan 3 benda-benda yang suci. Banyak, pulpen, gelas, ya terserah. Hati dalilan ala taharati mayitatil bahri. Berikan dalil bahwasanya mayat bangkai hewan laut itu suci. Ada tadi di atas ya. Hal mani yutahirun au najas. Mani itu suci atau najis? Nah, ma daliluka ala matakul. Ya, dalilmu apa? Ya, nah, mani itu najis atau suci? Nah, ma ra'yu ba'di ahli ilmi fil yasiri minan najas. Ya, cari tahu apa pendapat ahli ilmu tentang najis yang sedikit, ya. Apakah dimaafkan atau tidak? Toyib, mungkin itu ya dari Ustadz. Silahkan selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya tutup dulu. Saya izinkan dulu untuk unmute ya. Mana nih? Oh, partisipan ya. Partisipan. Silakan yang mau ditanyakan. Tadi udah ada beberapa pertanyaan. Ustadz, Oke, Ilham. itu untuk yang apa namanya memfoto catatan itu yang mana aja boleh Ustadz? Memfoto catatan. Oh, yang buat absen. Nggih. Yang hari ini, Yang mana aja boleh kan Ustadz? Boleh. Yang penting tanda kamu itu memperhatikan pelajaran. Oke, selanjutnya. Catatannya di buku paket boleh lah, Ustaz? Boleh. Ini Ahmad Fauzan sudah ngirim. Oke, lanjut. Pakai chat nggak apa-apa. Oh, chatnya masih Ustaz matikan ya, bentar. Sorry. Oke, silakan. Yang malu-malu silakan pakai chat, nggak apa-apa. Paham? Soalnya disuruh ngapain aja? Saya masih bingung, Ustaz. Namanya belajar, nggak masalah. Nih, Muhammad Abdad sudah ngirim. Rahmatullah sudah.
Ustaz, Oh. terakhir kumpulnya kapan, Ustaz? Apa ya ini? Sama nanti 1 jam, Nggih. 1 jam setelah kita tutup acara ini. Nih lihat Rahmatullah ada beberapa pertanyaan. Afatat minta terjemahan kosakatanya. Rahmat ada nggak di situ Rahmat? Hadir nggak Rahmat? Halo? Rahmat? Oke, saya bacakan ya Rahmat ya. Al-Qayhu. Bentar, angkat dulu ya. Rahmat tanyanya di sini. Ini. Al-Qayhu Rahmat artinya nanah. Kemudian ad-dalku artinya menggosok. Al-yasir artinya sedikit. Atiflu Ustaz. artinya ya. Yang soal tadi itu, Tat, kapan nanti kumpulnya, Tat? Oh, Rabu. Biasa Rabu depan. Oh, naam, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, Rabu ya. Santai jadinya. Tapi segera ya lebih bagus, nggak apa-apa. Kemudian apa ini? Tahaffadot Rahmat, tahaffadot artinya menjauhi, menghindar. Kemudian tu'iddu Rahmat, tu'iddu artinya Muhammad Abdad ya, terakhir ngumpulnya Rabu depan ya, Abdad ya. Taib, itu artinya menyiapkan. Kemudian halatiha artinya kondisi. Kemudian yas'ubu Rahmat artinya susah. Tadi kan sudah di atas ya. Yas'ubu artinya susah. Ini kayak ketinggalan Rahmatnya, enggak apa-apa lah. Yatahaffadu artinya menjauhi. Kemudian yunaddifu artinya membersihkan. Dauratul miyah artinya kamar mandi, WC. Artinya WC. Oke, ada yang lain, pertanyaan yang lain? Silakan. Dari Raffi Akbar, Ustadz kalau catatannya untuk absen paling lambat kapan? Paling lambat 1 jam setelah kita tutup acara ya. Oke, karena kita sudah belajar sama, Ustadz tetap membuka jadwal pertanyaan ya buat teman-teman semua. Silakan nanti kalau ada hal yang belum paham langsung ditanyakan aja, karena ada yang sisa 1%, 13%, kita akhiri ya perjumpaan kita di sore hari ini. Langsung HP-nya dicas ya, nanti habis asar kita akan belajar lagi ya, hadis insya Allah. Nah, jadi kita persiapkan supaya tidak ada gangguan lagi, oke? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk materi nanti sama Ustaz upload di YouTube. Kalian bisa ngecek ulang di sana. Syukron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas.